Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8, warga negara 63 yang beranggotakan saya sendiri, Julio Agung Prasetyo, Diandra Alvito Pasha, Nisha Amalia Putri, Putri Al-Syahrani, dan Wahyu Ilahi. Akan menampilkan presentasi kelompok yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap Lalu Lintas di Indonesia. Baiklah, yang pertama ialah definisi hukum. Pengertian hukum bisa kita tarik secara umum merupakan keseluruhan norma yang dinyatakan atau dianggap penguasa legislatif atau tokoh masyarakat sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban yang diinginkan oleh para penguasa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, di mana perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada, disitulah hukum berperan untuk menegakkan suatu kebenaran. Sedangkan menurut KBBI, hukum ialah peraturan atau adat resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Atau juga bisa berupa patokan kaidah ketentuan mengenai peristiwa, alam, dan sebagainya yang tertentu, atau keputusan berupa pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau bisa juga disebut sebagai vonis. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama ialah Plato, merupakan seperangkat peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, ialah perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Sedangkan menurut JCT Simorangkir dan Wojono Sastro Pranoto merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat adanya hukuman. Pengertian lalu lintas. Lalu lintas adalah suatu sistem dari beberapa komponen. Yang terdapat sistem komponen utama adalah sistem headway. Artinya waktu antara dua kendaraan yang berurutan melewati suatu titik di jalan meliputi semua jenis prasarana dan jenis alat transportasi yang ada. Dan juga terdapat sistem komponen yang kedua, yaitu semua jenis prasarana dan komponen lain seperti sarana melaksanakan semua jenis angkutan yang ada, yaitu jaringan jalan, jalan pelengkap, sarana jalan, angkutan umum dan pribadi, serta proses pengangkutan. Arus dalam lalu lintas di jalan diatur dengan undang-undang tentang petunjuk arah lalu lintas, prioritas penggunaan jalan, lajur, jalur, dan pengendalian arus jalan pada persimpangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam peraturan perundang-undangan ini terdapat juga definisi mengenai lalu lintas, yaitu lalu lintas kendaraan dan manusia di kawasan lalu lintas jalan harus dipahami sebagai prasarana yang ditujukan untuk lalu lintas kendaraan, orang dan atau barang berupa jalan dan sarana penunjang. Pasal yang mengatur tentang lalu lintas dalam undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terdapat pada bab 1 dan ketentuan umum yang dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi, pertama, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Yang kedua, jaringan lalu lintas angkutan jalan adalah serangkaian simpul aturan kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Yang ketiga adalah prasarana dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung. Yang keempat adalah ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan. Kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, telah banyak terjadi kasus pelanggaran lalu lintas. Banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, aparat hukum sebagai penegak hukum harus bertindak dalam hal ini. Kasus pelanggaran lalu lintas banyak terjadi, terutama di kalangan remaja, seperti mengendarai kendaraan dengan kebut-kebutan sehingga dapat berdampak kepada orang lain, tidak membawa STNK, tidak membawa SIM, tidak memakai helm,
dan tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Penegakan hukum dalam lalu lintas. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dapat diartikan sebagai netral, hingga sampai dampak positif dan negatif. Adapun faktornya adalah yang pertama, faktornya sendiri dibatasi oleh undang-undang saja. Yang kedua, faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Yang keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan. Pada dasarnya, dibentuknya peraturan lalu lintas ini supaya masyarakat dapat menaati peraturan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Penegakan hukum lalu lintas dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama preventif, yaitu meliputi kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas. Dan yang kedua adalah represif, penindakan pelanggaran lalu lintas dan pendidikan lalu lintas yang bersifat edukatif. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.